Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Haq, baik yang offline maupun yang online, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi wa syukurillah, pagi hari ini selepas kita melaksanakan salat subuh, kita bersama-sama duduk untuk mengaji dan mengkaji tentang ayat-ayat Allah. Tema sentral kita adalah ayat-ayat doa. Tentu harapan kita bahwa apa yang kita kaji nanti benar-benar menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Dan keberkahan itu untuk kita semua, sehingga kita semua karena itu diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah, diberikan kemudahan atas semua persoalannya, diberikan qabul atas semua hajatnya, mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, dan saatnya kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini adalah edisi ayat doa yang ketiga dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 201. Dan doa ini sangat terkenal dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini menempati doa nomor 3. Setelah dulu pertama kita belajar tentang doa yang pertama di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kemudian edisi doa yang kedua di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 126 sampai 129. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dan seterusnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Dan hari ini kita akan belajar tentang hakikat makna dan filosofi dari doa yang ketiga dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan saya husnudzon dan yakin bahwa seluruh jamaah Baitul Haq sudah hafal doa ini. Sebenarnya doa ini adalah petikan dari pertengahan ayatnya. Kalau mau lengkap ayatnya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum, dan sebahagian dari mereka ini manusia. Dan manusia lebih khusus lagi adalah manusia yang sedang pergi haji. Ini ayat ini turun pada saat di Mekah, pada saat Rasulullah pergi haji. Sebagian dari mereka ketika pergi haji dan berada di maqam mustajab. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ini di area Ka'bah. Makanya nanti ada doa-doa itu khusus yang dibaca doa sapu jagat saat kita tawaf. Biasanya antara rukun Yamani
berjalan menuju Hajar Aswad. Habis kita melambaikan tangan begini, Bismillah, Allahu Akbar, tanpa mengecup, kemudian disunahkan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampailah di Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, kecup. Saya cerita begini supaya Bapak Ibu kepingin ke sana lagi, Pak. Ini sudah dibuka ya, kemarin sebagian saudara sudah di sana, cuman karantina masih berlaku. Jadi kalau umroh sekarang pulangnya harus karantina di Jakarta. Konon masih 10 hari, nggak boleh keluar dari hotel. Kalau di Saudinya nggak ada karantina. Di Jakarta ada karantina, dan karantina dengan biaya sendiri. Saya baca listnya kemarin, mulai yang paling murah 8 juta, paketan 10 hari, bintang 3. Ada yang 12 juta, bintang 4. Ada yang 15 juta ke atas, bintang 5. Ada yang gratis Bapak Ibu, di mana Wisma Atlet. Monggo kalau mau gratis. Bapak Ibu sekalian, kata-kata wa minhum dan sebagian dari mereka. Berarti ada sebagian yang lain. Sebagian dari mereka ini berdoa kepada Allah. Rabbana atina. Rabbana, Tuhan kami. Katanya ada orang yang pakar tafsir ini yang mengatakan tidak boleh mengatakan wahai Tuhan kami. Jadi wahainya dihilangkan. Rabbana itu artinya Tuhan kami. Menunjukkan bahwa Allah itu dekat sekali. Kalau dekat kan tidak perlu ngobrol dekat itu. Kalau bapak-bapak ngobrol dengan saya, wahai Muzaki. Cukup Pak Zaki, Pak Muzaki. Tapi bagi saya terserah untuk redaksi saja. Rabbana, wahai Tuhan kami. Boleh? Rabbana, Tuhan kami. Atina, berikanlah kami. Jadi menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair. Nah itu artinya kami. Biasanya kalau kalimat na itu dalam doa, ini menunjukkan adalah doa untuk ihtiraman kepada Allah. Kata-kata kami ini menunjukkan penghormatan tertinggi kepada Allah. Atau dengan dua makna. Yang kedua memang doa ini dibaca bareng-bareng atau diamini oleh beberapa orang. Satu berdoa, satu mengamini. Makanya dia pakai redaksi na, kami. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Ada beberapa redaksi di Quran itu yang menggunakan kata-kata i, ni. Biasanya kalau kata-kata ni itu terkait dengan sejarah Bapak Ibu. Salah satu contoh doa Nabi Ibrahim ketika minta anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak soleh. Kemudian ditanya, Pak, boleh nggak saya pakai ini untuk doa saya? Jadi saya memakai redaksi doanya Ibrahim. Boleh. Memang Nabi Ibrahim itu berdoa di Quran, tujuannya supaya dicontoh. Tapi kalau diamini sama orang, apa saya harus pakai redaksi ini? Apa enggak saya rubah? Rabbi habli minas solihin, diganti Rabbana hablana minas solihin. Nah saya jawab, kalau redaksinya dari Al-Quran, jangan dirubah. Tetaplah berdoa dengan redaksi asli dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini kan di samping kita berdoa, kita ingin menjaga kemurnian daripada redaksi Al-Quran. Atau ambil yang umum seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang kita minta dalam doa ini Bapak Ibu? Fid dunya hasanah. Di dunia ini baik. Hasanah itu kan, saya membaca beberapa tafsir, itu ada 4 Bapak Ibu. Dunia baik itu ada 4. 1 diberikan iman. Yang kedua diberikan afiah, kesehatan.
kesehatan yang berujung amal soleh. Misalkan kita diberikan mata yang sehat, tapi mata yang sehat ini digunakan untuk memandang sesuatu yang baik, membaca Quran, ya, atau memandang-mandang alam semesta untuk tadabbur atas kebesaran Allah. Itu namanya hasanah yang pertama. Hasanah yang kedua. Hasanah yang pertama iman, hasanah yang kedua adalah afiah. Bapak pernah mendengar sehat wal afiat? Betul. Sehat wal afiat itu artinya sehat, afiahnya itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau kita punya sehat tapi ternyata tidak digunakan hal-hal yang baik, berarti kan hanya sehat, tidak afiat. Ada kan doanya, Mas saya doakan ya kamu sehat tapi tidak afiat. Itu sehat tapi tidak berguna untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga hasanah itu adalah rizki. Rizki itu sekali lagi sesuatu yang sudah kita nikmati dan membuat kita puas dalam hidup. Itu rizki, Bapak Ibu. Kalau rizki itu belum kita nikmati, kemudian kita nggak puas dengan itu, maka belum masuk kategori rizki. Seperti saya ada minuman di hadapan saya ini, menurut Bapak ini rizki saya atau tidak? Rizki saya atau tidak? Belum tentu Pak, belum saya minum ini Pak. Saya sering lupa loh minum begini ini. Diminum takmirnya sendiri. Berarti disuguhkan kepada saya, tapi bukan rizki saya, rizkinya takmir. Rizki itu sudah benar-benar dinikmati. Dan memuaskan Bapak Ibu, itu rizki. Jadi kami punya kawan, rumahnya itu di desa dekat Citraland, Surabaya. Waktu itu saya ingat hari Senin Bapak Ibu, dia sebelum maghrib telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Posisi di mana Pak Ustadz? Saya di masjid. Nanti setelah Isya apakah ada acara? Oh enggak ada Pak, insya Allah dari masjid langsung pulang. Kenapa Pak? Saya kalau Ustadz enggak ada acara, nanti tolong dong mampir ke rumah. Mampir ke rumah Pak, masa ada acara apa ya Pak? Begini Pak Ustadz, saya ini habis dapat uang 9 miliar. 9M. Waduh, saya itu kalau udah 9M itu padat gitu. Waduh, ini ada jamaah, baru dapat uang 9M, nelpon Ustadz, disuruh mampir ke rumahnya. Dalam pikiran saya, berapa persen ini? Nah, itu pikiran kotor ya Pak. Ya kalau Bapak jadi Ustadznya juga sama pikirannya dengan saya. Saya langsung, baik Pak, saya akan datang ke rumah Bapak. Sudah. Setelah Isya saya datang ke sana, tapi dia ketika keluar dari pintunya itu, dia bilang, Pak Ustadz, sebaiknya kita ngobrolnya nggak di rumah. Loh, kenapa Pak? Ada istri saya di dalam. Loh, ono opo ya? Saya semakin penasaran. Terus kita ngobrolnya di mana? Kita cari warung aja Ustadz. Waduh, pikiran saya Pak, 9M loh Pak. Kan minimal Cianjur Pak. Ternyata diajak ke warkop saya. Wah ini orang terlalu berharap dunia ini begini Pak. Pasti kecewa. Ada apa Pak? Saya dapat uang 9M. Dan saya bingung. Maka saya undang Ustadz ini untuk bertanya. Kira-kira saya apakan 9M? Terus saya langsung, Bapak cari kertas sama pulpen. Tulis Pak, takut lupa. Akhirnya pertama Bapak, keluarkan dulu 2,5% dari 9M. Yang kedua, kalau ada rumah ibadah perlu dibantu, bantu. Kalau ada anak yatim di sekitar rumah sini perlu bantuan, bantu. Kalau ada duafa atau mungkin ada janda-janda tua yang perlu dibantu, bantu. Bapak belum haji kan? Belum, Ustaz. Haji sekeluarga. Jadi sudah semua dizakati dulu, dikeluarkan untuk masjid musola, dikeluarkan untuk panti asuhan, dikeluarkan untuk janda-janda yang membutuhkan, janda-janda tua yang membutuhkan. Yang kelima, naik haji. Sebenarnya ada yang keenam, Pak, tapi saya tidak mampu mengucapkan. Ustadznya.
Enggak, Pak. Saya dalam hati, Pak. Kan kode etik itu. Walaupun kepingin, jangan ngomong gitu, Pak. Siap, Ustadz, akan saya laksanakan. Nah, sudah. Ternyata saya hanya minum kopi sama gorengan saja. Karena di warkop itu enggak ada nasinya. Dalam hati, waduh, Rek. Masuk 9M ini gak telepon segoblas nih. Ustadz juga manusia ya, Pak ya. Akhirnya saya pamit. Pak, saya pamit dulu ya, Pak. Oh, ya Ustadz, terima kasih ya. Saya ulang, Pak, saya pamit ya, Pak. Biasanya kan terakhir-terakhir itu, Pak. Bingkisan itu yang terakhir-terakhir. Ternyata, Pak, saya pamit ya. Ya silakan Ustadz, silakan pamit ya, Pak. Pak, saya pamit ya, Pak. Silakan Ustadz. Saya ulang sampai 7 kali ya. Biasa-biasa saja. Akhirnya saya pulang Bapak Ibu jam 2. Saya mau sholat malam, ditelepon. Yang nelpon itu adiknya yang tadi dapat 9M. Pak Ustadz, kakak saya meninggal dunia. Kakak saya meninggal. Kakak saya itu yang 9M meninggal dunia. Jadi rizkinya apa, Pak? Rizkinya cuma nulis rencana saja. Tapi yang merasakan adalah ahli warisnya. Itu sering saya sampaikan kepada jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, milih mana? Dapat uang 9 miliar terus mati, atau nggak punya uang tapi umur panjang. Aduh, pilihan yang tidak bagus, Ustaz. Milihnya dapat 9M, panjang umur kan, Pak? Ini kulak karap sampaian. Ada orang yang hanya rizkinya itu mendengar. Saya Pak, mendengar, dia cerita Pak, 9M Pak, kedengaran saya. Wujud uangnya nggak tahu, hanya ceritanya saja. Saya ini termasuk rizkinya mendengar. Ada orang itu yang hanya rizkinya membawa, diendang-endang. Ada orang rizkinya menghitung, Pak. Siapa? Kasir bank. Tiap hari menghitung uang banyak, tapi bukan kepunyaan. Lah rizki yang dimaksud hasanah ini benar-benar rizki yang baik, yang memuaskan hati. Kalau itu berupa rumah memuaskan, berupa mobil memuaskan, berupa uang juga memuaskan. Yang keempat adalah anak soleh. Anak soleh ini memang dibedakan Bapak Ibu. Ini rezeki yang luar biasa. Itu hasanah, fid dunya hasanah. Iman yang kuat, kemudian dikasih afiah, sehat tapi diperuntukkan untuk kebaikan. Yang ketiga adalah rizki yang memuaskan, 4 anak soleh. Kemudian wafil akhirati hasanah. Wafil akhirati hasanah ini, ya Allah aku mohon berikanlah aku kehidupan yang baik di akhirat. Saya membaca beberapa tafsir Bapak Ibu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebahagiaan akhirat itu apa? Dibebaskan siksa kubur. Karena kubur itu sudah masuk ranah akhirat, bebas siksa kubur. Dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri. Al-Quran kan bilang, ibyaddat wujuh, bercahaya berseri-seri. Kemudian dia menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Diselamatkan ketika di padang mahsyar, diselamatkan ketika menyeberang jembatan. Dan endingnya adalah yadkhulunal jannah, masuk surga. Dan doa ini ditutup waqina adzabannar, dan jagalah kami ya Allah dari ancaman siksa neraka. Oke. Dan doa ini Bapak Ibu adalah doa yang mencakup semua kebutuhan hidup. Sehingga doa ini disebut doa satu jagat. Saya tadi malam itu kan mutolaah tentang doa ini. Saya setiap mau mengajar ini saya deres dulu. Saya mutolaah dulu. Dari mana kata-kata satu jagat? Bapak Ibu tahu? Yang jelas kalau Bapak Ibu berbicara di depan orang-orang Arab, tidak akan paham namanya sabu jagat. Sabu jagat ini adalah istilah Indonesia, wabil khusus istilah Jawa. Siapa pencetus doa atau pencetus kalimat sabu jagat? Ternyata saya cari literaturnya adalah seorang yang bernama Muhammad Hashim Asy'ari. Kalau karena kiai besar disebut Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Itu yang menamakan doa sabu jagat. Ketika ditanya oleh santrinya, kenapa?
Karena doa ini adalah doa kesenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam haji, beliau hanya membaca doa ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menutup kalimat redaksi doanya itu dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga para sahabat mengatakan, seandainya kita ini mau minta ke Allah hanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, telah mencukupi dan mengcover semua kebutuhan kehidupan kita. Jadi ada orang habis haji, Bapak Ibu, kami mau pulang ke Indonesia, dia gelisah, di Jeddah itu gelisah. Saya tanya, Pak, kenapa gelisah? Begini Pak Ustadz, di rumah saya itu ada tradisi. Kalau ada orang datang haji itu banyak tamu datang. Dan tamu ini pasti minta doa. Iya. Terus kenapa Pak? Itu masalahnya. Saya tidak bisa berdoa. Waduh, ini jari kartolo, angel ini. Bapak, bukankah Allah telah mengajarkan doa yang komplit? Yang kemarin itu kita pelajari di Mekah. Setiap Bapak tawaf, apakah tawaf wajib maupun tawaf sunnah, dari rukun Yamani menuju Hajar Aswad, itu bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca saja Pak. Itu masalahnya Ustaz. Saya hafal Pak Ustaz. Tapi kampung saya itu orangnya Masya Allah. Kalau nanti saya baca doa itu saja dikiranya, waduh, haji saulan itu kan ikut dong. Saatnya Bapak jelaskan kepada masyarakat bahwa doa itu komplit, sempurna sudah. Tapi tidak enak sama tetangga Pak Ustaz, masa hajinya 1 bulan doanya cuma itu. Terus Bapak mau apa? Mau saya ajari doa lagi? Cukup itu Pak. Kalau Bapak saya ajari doa lagi, waktunya mepet. Kita mau terbang ini pulang. Kalau Bapak kemarin-kemarin nanya di Madinah, saya ajari. Terus gimana Pak Ustaz? Ya sudah Rabbana atina, tapi tidak enak Pak Ustaz. Gini aja sudah. Saya mau tanya, kira-kira selain Rabbana atina yang bisa apa? Itu Pak Ustaz, yang Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu artinya bagaimana? Dia kan tanya arti. Oh, artinya bagus Pak. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah dosanya. Warhamhum, sayangilah dia. Wa'afihim, berikan afiah. Wa'fu anhum, dan maafkan mereka. Itu doa bagus Pak artinya. Tapi boleh diterapkan Pak Ustaz? Boleh. Ada dalam hati, ikut doa kok mati. Ya bisanya cuma itu Pak. Jadi tamu datang, ya. Pertama Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lalu Rabbana atina. Jadi lebih lengkap lagi Pak. Ternyata tamunya juga nggak paham. Dia diamini ya Allah, amin ya Allah, amin. Allahumma gfir lahum warhamhum, amin, amin. Jadi sing haji ambek tamu ini bodoh gak ngerti ini. Terus saya datang ke rumah dia. Monggo Pak doa Pak. Waduh Ustaz apa ini? Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim. Para jamaah, ayat 200 ini, ayat 201 ini kan rentetan cerita tentang haji. Dimana kalau kita melihat haji itu di dalam surah Al-Baqarah, di ayat ini, haji kan banyak Pak. Jadi ayat tentang haji itu ada di beberapa surat. Tapi pertama kali Allah cantumkan itu ada di surat Al-Baqarah ini, dimulai dari ayat 196. Nanti sampai 203. Dan ini ada di tengah-tengahnya. Apa ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya itu tentang bagaimana karakter manusia ketika menuntaskan ibadah haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ayat 200. Fa idza qadaitum, apabila kalian telah menuntaskan manasikakum, manasik haji kalian. Bapak Ibu, kalau ada istilah menuntaskan manasik haji itu, berarti apa yang telah dia lakukan? Dia telah melakukan dan menyelesaikan rukun haji. Rukun haji yang puncak adalah apa? Dia melaksanakan wukuf di Arafah, selesai. Yang kedua, dia melaksanakan tawaf ifadah.
tawaf haji. Sudah selesai, maka perintahnya fadhkurullaha, maka ingatlah Allah. Kadzikrikum aba'akum, seperti ingat kamu kepada orang tuamu. Karena orang-orang jahiliyah kan banyak yang ikut haji itu kan orang-orang jahiliyah kan sebelum masuk Islam. Setiap mereka itu berdoa, mereka selalu menyebut nama orang tua mereka. Itu mereka. Demi kakekku, demi nenekku, demi nenek moyangku, demi macam-macam. Dan Rasulullah menggambarkan kalau kamu itu berdoalah seperti kamu ketika menyebut orang tua. Aba'akum au asyadda dzikra, atau lebih keras dari itu, lebih bagus dari itu. Kalau kamu menyebut nama bapak, ibu, nenek moyangmu saja seperti itu, mestinya kamu menyebut nama Allah harus seperti itu. Apa artinya Bapak Ibu? Apa artinya? Bapak Ibu boleh menyebut nama nenek moyang, tapi menjadi puncaknya adalah Allah. Saya pernah menemukan seorang berdoa dengan menyebut nama seseorang. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, demi kebaikan orang-orang terdahulu, demi kebaikan kakek saya, demi kebaikan nenek saya, demi kebaikan orang-orang terdahulu, kabulkan doa saya. Boleh. Itu namanya doa dengan wasilah menyebut orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu adalah orang tuanya sendiri. Rasulullah pernah doa dengan wasilah para malaikat. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa hamalatil arsh. Bapak Ibu mungkin pernah dengar doa ini. Rasulullah menyebut doa dengan berwasilah kepada malaikat. Pernah dengar? Pernah kan? Saya baru ngomong tadi, pernah dengar dari saya barusan. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa hamalatil arsh. Boleh Bapak Ibu. Kadzikrikum aba'akum. Kamu boleh doa dengan menyebut nama siapapun silahkan. Tapi au asyadda dzikra. Menyebut nama Allah itu puncak-puncak. Jadi bukan meminta kepada orang, Pak. Jangan salah paham gitu. Tapi menyebut nama orang dengan berwasilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebiasaan beliau berdoa, ketika ada sahabat minta, itu beliau minta gini, ya Rasulullah, tolong doakanlah aku kepada Allah. Minta kepada Nabi agar didoakan. Bukan mintanya kepada Nabi supaya Nabi mengabulkan doanya. Minta kepada Nabi agar didoakan. Berarti dia menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai wasilah doanya. Biasanya kalau begitu dipegang tangan sahabat, diangkat tangannya bareng. Jadi doanya itu sambil tangannya dipegang. Ini tradisi seperti ini perlu kita hidupkan. Misalkan bapak-bapak, Ustaz saya minta doanya, saya pegang tangannya. Mari Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya yang berdoa, tapi dia minta saya berdoa. Itu artinya dia menjadikan saya sebagai wasilah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu-ilmu tauhid Bapak Ibu, tentang mohon kepada Allah itu wajib berwasilah. Tidak boleh Bapak Ibu doa tanpa wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Wasilah yang pertama itu amal soleh. Bapak Ibu habis sholat kan amal soleh. Berdoa kepada Allah. Habis sedekah, amal soleh, doalah kepada Allah. Ketika puasa sunnah atau puasa wajib, doa yang makbul orang berpuasa kapan Pak? Berbuka puasa. Kenapa berbuka puasa? Karena dia berdoa dengan instrumen wasilah amal puasanya. Habis haji, doa. Saya biasanya kalau berkunjung ke orang tua saya, ke ibu mertua saya, pulang itu saya berdoa. Di samping saya minta doa ibu, pulang saya berdoa sendiri. Saya mewasilahkan ibu saya untuk doa saya. Jadi amal soleh. Yang kedua orang soleh. Orang soleh itu, ya Allah demi kemuliaan Bapak Ibu ingat guru-guru dulu. Misalkan punya guru, ya Allah dengan kesolehan dari guru saya ini, kabulkan doa saya. Itu namanya kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Jangan berdoa tanpa instrumen Bapak Ibu. Tidak boleh. Tahu-tahu berdoa. Amal dulu baru doa. Wasilah dulu baru doa.
Ada orang itu yang menjadikan apa namanya tentang kebesaran Allah menjadi wasilah. Namanya ini apa? Qudratullah. Ya Allah, demi apa namanya kemuliaan hujan yang kau turunkan kepada kami, limpahkan rezeki kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa dalam setiap momen itu berdoa. Berdoa karena momen. Berarti momennya menjadi wasilah. Hujan, Allahumma sayyiban nafi'. Berdet, dungo. Ada musibah, berdoa. Itu menjadi wasilah. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Berzikirlah kepada Allah, menyebutlah nama Allah seperti engkau pernah menyebut nama orang tuamu, tapi au asyadda dzikra, lebih keras lagi menyebut nama Allah. Nah, Bapak Ibu, tadi saya ceritakan kalau sebagian orang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ternyata apa? Ada sebagian orang yang hanya berdoa minta dunia saja. Ayatnya wa minan nas, sebagian dari manusia itu man, orang yaqulu, berdoa Rabbana atina fid dunya. Selesai. Doanya di Mekah. Tapi kalimatnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai sudah. Enggak dilanjutkan. Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan aku kebaikan dunia, berikan aku kebaikan dunia. Dia tidak menyebut akhirat. Apa kata Allah di komentari? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat. Karena dia minta dunia. Baru diingatkan, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pelajaran yang penting Bapak Ibu yang diambil dari ayat ini. Allah melihat orang-orang yang berdoa di tanah suci tapi hanya minta dunia. Katanya Allah, kamu kalau minta dunia, ya dikasih dunia. Tapi kamu tidak akan dapat bagian di akhirat. Mestinya kamu harus minta akhirat juga. Coba, itu kan maha baiknya Allah sama hambanya. Ada orang yang keliru, ditegur. Tapi dibenarkan. Kamu salah. Kamu minta dunia saja, tidak dapat bagian di akhirat. Yang betul itu, mintalah dunia, minta akhirat. Hadirin, disinilah yang saya katakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang hidup yang tidak butuh dunia. Ini kan. Allah menyuruh kita untuk minta dunia. Jadi kedonyan itu boleh. Apa kedonyan bahasa Indonesianya? Cinta dunia itu boleh. Oh, Allah yang mengajarkan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dunia. Kan tadi Allah mengajarkan kita itu minta dunia. Tapi jangan berlebihan. Jangan mengalahkan itu. Kalau dalam bahasa surat Al-Qasas ayat berapa tadi? 77 itu. Carilah bagian akhiratmu, jangan lupakan dunia. Bapak Ibu pernah belajar balaghah? Balaghah itu sastra Arab dalam Al-Qur'an. Kalau ada perintah, kemudian ada larangan, itu berarti kita harus memprioritaskan yang perintah. Contohnya begini, tadi, carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Redaksinya Bapak Ibu di surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kan gitu redaksinya. Nah, ini sama orang-orang di Bali. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Tapi yang Bali ini bukan jamaah Baitul Haq. Ini jamaah masjid lain. Kalau Baitul Haq tetap cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ada seorang bapak yang anaknya di luar kota, kuliah di luar kota. Setiap pagi teleponan, kuliah yang benar ya nak, kerja yang benar ya nak, jangan lupa sholat. Ini lah koyok-koyok bener apa? Padahal itu nulayani ayat ini mestinya begini. Nah, sholat yang serius, jangan lupa kuliah, jangan lupa bekerja. Coba sanggup nggak ganti mindset begini? Saya ingat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk pasar di Madinah. Kemudian Nabi itu menjumpai kambing yang sudah mati, bangkai kambing, telinganya cacat.
Kemudian Nabi memanggil beberapa orang, sini semua. Nabi pegang telinganya kambing sambil tanya, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing dengan harga 1 dirham? Bayangannya Nabi, Pak. Wong yang menawarkan itu Nabi. Mestinya kan apa saja barang yang ditawarkan Nabi itu mereka pasti beli. Tapi tidak ada satupun yang menjawab. Siapa yang mau membeli bangkainya kambing ini dengan harga 1 dirham? Ada satu yang menjawab, ya Rasulullah, jangankan 1 dirham, gratis pun kami tidak mau. Padahal yang nawarkan Nabi loh, orang mulia. Tapi karena barangnya barang busuk, barang cacat, tidak ada seorang pun. Apa kata Rasulullah? Inilah gambaran dunia yang kalian kejar. Bagaikan bangkainya kambing yang telinganya cacat. Gratis pun kalau kalian tahu, kalian tidak akan pernah mau menerima dunia. Sampai Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu kan tidak kerasa. Mobil baru tidak kerasa, rumah baru tidak kerasa, apalagi istri baru dia tidak kerasa. Aw'abiri sabil, atau seperti orang yang mampir dalam perjalanan. 2 gambaran, jadilah kamu menjadi orang asing atau musafir dalam perjalanan. Musafir itu kalau kita bepergian, masuk warung, selesai, kemudian kita nginep di situ, enggak, kita berangkat lagi. Ketemu apa? Berangkat lagi. Itulah dunia. Dan ada orang yang berdoa, minta itu terus. Fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Maka Allah mengingatkan, jangan minta itu saja, minta akhirat. Pak, seandainya dunia itu dilarang untuk diminta, tidak mungkin Allah mengajarkan doa ini. Doa ini adalah menjelaskan kepada kita betapa kepentingan manusia terhadap dunia itu ada. Bapak Ibu bangun masjid ini, ya dunia. Disitulah kemudian ada 2 orang. Ada orang itu yang menjadikan dunianya itu untuk kendaraan akhirat. Tapi ada orang yang menjadikan dunianya itu untuk melampiaskan syahwatnya. Inilah bedanya orang yang mukmin sama tidak mukmin. Maka saya ingatkan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Hai orang-orang kafir, kamu ternyata telah memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bapak Ibu, doa sabu jagat ini doa wajib kita baca. Dalam setiap kita mengakhiri doa kita, sebelum kita baca salawat dan baca hamdalah. Misalkan minta, boleh minta yang lain bahasa Indonesia, Pak. Ya Allah, minta rizki, ya Allah, minta macam-macam. Di akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amalkan doa ini, dan ini menjadi edisi doa yang ketiga dalam ayat-ayat doa. Surat Al-Baqarah ayat 201. Itu dikomentari oleh Allah di akhir ayatnya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah akan mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa ulaika tadi humul muhtadun. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat hisabnya. Nah, para jamaah, akhir ayat ini menunjukkan bahwa makom kasab kita terhadap doa itu tergantung amal kita. Makom kasab kita terhadap doa itu tergantung amal kita. Apa kasab itu, Pak? Kasab itu sesuatu yang berbau dunia. Kalau ada orang berdoa berbau dunia itu makomnya makom kasab namanya, Pak. Ada orang itu yang tidak pernah minta dunia. Pokoknya minta diampuni dosanya saja. Minta diampuni dosanya, minta diridhoi, minta masuk surga. Doanya satu saja, Pak. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Makanya doa di haji itu kan 2, intinya doa. Pertama, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
seandainya kita berdoa dengan dua doa itu, cukuplah untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita di dunia. Baik para jamaah, ini keterangan hari ini di edisi yang ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dalam ayat-ayat Al-Quran di edisi yang ketiga. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang doa akhir surat Al-Baqarah. Ada doanya Nabi Daud, ada doanya juga Rasulullah. Doanya Nabi Daud itu Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nanti kita akan bercerita tentang Tolut dan Jalut. Tolut dan Jalut ya. Di mana Tolut ini seorang raja yang didukung oleh seorang pemuda namanya Daud. Yang pada akhir perangnya itu banyak pasukan-pasukan yang mundur, tinggal jumlahnya sedikit, tapi dengan doa Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin bisa menang. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah yang Bapak Ibu pasti hafal, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Dan ini doa top-top semua. Doa top-top semua. Kalau nggak top, nggak akan saya sampaikan kepada jamaah Baitul Haq. Karena orangnya top-top, maka doa yang wajib diterima adalah doa yang top-top juga. Jelasnya adalah doa yang ada dalam Quran. Bagaimana nggak top? Oh, yang mengajarkan doa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada beberapa kesempatan, beberapa menit untuk saya buka cermin tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, baik yang offline maupun yang online. Saya ada chat sebentar Pak. Saya bacakan ya. Ustadz, bolehkah berwasilah lewat tilawah harian kita? Umpama, ya Allah, saya berwasilah dengan tilawah saya, kiranya Allah memudahkan urusan saya hari ini. Semoga Allah memudahkan saya untuk menghafal Al-Quran. Jawabannya tidak boleh, tapi boleh banget. Bukan hanya boleh Pak, boleh banget. Wajib Bapak Ibu. Anda kalau sekarang istiqomah one day one juz, jadikan itu wasilah doa. Ya Allah, dengan kemuliaan satu hari satu juz yang saya baca, mudahkan urusan saya. Boleh Bapak Ibu, harus itu. Wajib. Bukan hanya boleh, tapi boleh banget. Ini yang saya maksud tadi Pak, keterangan yang pertama. Jangan kita berdoa tanpa amal, tanpa wasilah. Itu sama dengan orang mancing tanpa umpan. Di gondol iwak apa badan Pak? Yang gondol iwak duyung nanti Pak. Ibu boleh ya. Tadi ini pertanyaan dari chat di dalam Zoom ini. Apalagi Quran Bapak Ibu. Apalagi Quran. Jadi setelah nutup Al-Quran, Shadaqallahul Azim, langsung angkat tangan Pak. Ya Allah, dengan berkah bacaan ini, mudahkan urusan. Itu memang yang diinginkan Allah kepada kita. Jangan berdoa tanpa wasilah. Oh, sombong namanya Bapak. Oke. Hanya satu yang ada di chat ini. Mungkin yang offline, Bapak Ibu ingin bertanya. Saya persilahkan. Yang hadir di Masjid Baitul Haq. Yang hadir di offline ini ada hampir 50 Bapak Ibu. Lebih banyak daripada yang offline ya. Yang offline ini ada berapa ini? Berapa ratus ini Pak? Ya. Mungkin yang di masjid ada yang bertanya. Apa silakan Pak? Monggo Pak. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Juga mulai dengan doa. Saya sering sekali sedang menghadiri akad nikah. Posisi daripada posisi terakhir daripada akad nikah dengan doa. Semacam doa mengatakan, Ya Allah ya Tuhan, dalam pernikahan ini
Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Siti Sarah. Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Pertanyaan saya pernah membaca buku seorang karangan dari ulama Mesir yang bernama Al-Mutawali Al-Awsawi. Ya, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Pasal Siti Zulaikha itu istri Nabi Yusuf adalah ibu angkat Nabi Yusuf. Iya. Di dalamnya ada seorang besar Mesir waktu itu. Kalau doa ini memang mau didengar, berarti kan ada kebohongan daripada umat. Ya. Itu pertama, pertanyaan pertama. Ya. Yang kedua, bulan yang lalu saya ikuti dengan Alhamdulillah. waktu itu Bapak saya banyak sekali menyebut mengenai Nabi Ibrahim. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Ibrahim dikatakan sebagai bapak tauhid? Padahal beliau sendiri punya pernah berbuat dosa kepada Allah 2 kali. Ini adalah pernyataan dari Nabi Ibrahim pada waktu orang-orang meminta syafaat kepada beliau. Orang-orang meminta syafaat kepada Nabi Adam dan menyatakan saya punya dosa memakan buah budi di luar. Itulah Nabi Nuh, Nabi yang ketiga atau Rasul yang pertama. Nabi Nuh juga mengatakan saya punya dosa sampai ke Nabi Ibrahim. anak saya meninggal. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi yang pertama, Rasul yang kedua. Itu juga Nabi Ibrahim mengatakan Rasul juga pernah. Pertanyaan saya, apa yang membuat Ya. Ya. Alhamdulillah, bagus sekali pertanyaannya. Doa ini populer di kitab. Redaksinya Allahumma alif bainal arsyain. Ya Allah, rekatkan dua pasangan ini, suami istri ini. Kama alafta baina Adam wa Hawa, sebagaimana engkau menyatukan Adam dan Hawa. Wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, seperti juga engkau pernah mengikat hati Ibrahim dan ibunda Sarah. Wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Terakhir wa kama alafta baina nabiyina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Doa ini bukan doa Nabi, doa ini juga bukan doa Quran. Doa ini adalah ekspresi Ustadz Kiai yang berdoa dengan menisbatkan kebaikan itu kepada nabi-nabi terdahulu. Boleh. Cuman yang jadi persoalan apa tadi? Beliau pernah membaca bahwa khusus untuk Yusuf sama Zulaikha itu ada ulama tadi beliau menyebutkan Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu ulama besar di Mesir itu mengatakan Zulaikha itu bukan dari istri Yusuf. Nah, kalau didoakan dinisbatkan kepada itu kan keliru, Pak. Nah, saya pernah membaca yang apa telah Bapak baca tentang pendapat Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa Zulaikha itu bukan istri Yusuf. Tapi saya pernah membaca di beberapa sejarah salah satu sirah tentang Nabi Yusuf karangan Imam At-Tabari. Itu Imam At-Tabari mengatakan Zulaikha itu istrinya Yusuf. Berarti ada dua pendapat. Nah, kalau ada dua pendapat ini enak Bapak Ibu sekalian. Tinggal milih yang mana aja. Kalau saya milih At-Tabari. Sehingga saya mengatakan kalau Zulaikha itu istrinya Yusuf. Zulaikha itu istrinya Yusuf. Istrinya Yusuf yang dulu pernah menjadi juragannya, menjadi tuannya, menjadi ibu angkatnya. Karena senang sama Yusuf, kemudian Zulaikha ini berdoa kepada Allah dalam tafsir Tabari itu. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk beriman kepadamu bersama Yusuf. Dan doanya dikabul sama Allah. Doa itu ada di tafsirnya. Sehingga Zulaikha itu diberikan awet muda. Pada saat dia menikah dengan Yusuf, yang dulu usianya itu seperti ibunya,
Pada saat menikah itu seperti sama usianya, Pak, awet muda. Dan doanya ada dalam kitab itu. Tapi tidak saya beber di sini. Nanti ibu-ibu doa itu semua nanti. Ya enak saya. Saya simpan. Jadi hanya pendapat sejarah saja, Pak. Kalau mungkin beliau menyatakan Zulaikha sampai akhir hayatnya itu hanya menjadi ibu angkatnya, tapi ada sejarah lain mengatakan benar ibu angkatnya pada akhirnya menikah. Bukan ibu kandung, menikah. Dan diberikan kemuliaan Zulaikha ini awet muda. Jadi bagi yang masih memakai doa itu mungkin meyakini tentang keadaan bahwa Zulaikha itu adalah istrinya Nabi Yusuf sampai wafat. Itu sejarah. Tapi kalau ibu Adam Hawa kan jelas, ya kan? Ibrahim Sarah juga jelas. Bahkan ada yang menambahkan Musa dan istrinya, namanya Safuro. Musa dan Safuro. Ada itu. Yang jelas itu Nabi Muhammad SAW dan Ibunda Khadijah. Itu jelas bukan doa Nabi, juga bukan doa Quran, tapi hanya ekspresi ingin memohon kebaikan kepada Allah atas yang manten itu dinisbatkan kepada kebaikan Nabi terdahulu. Wallahu a'lam. Kemudian Ibrahim, Bapak Ibu. Kenapa Ibrahim dikatakan Bapak Tauhid? Yang mengatakan itu Allah, Pak. Kalau sudah Allah yang mengatakan, ya kita sami'na wa ata'na. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikuti agama Ibrahim yang lurus. Ikuti kebiasaan Ibrahim yang lurus. Ayat tentang mengikuti Ibrahim itu banyak di Quran, Bapak. Salah satunya ayat yang saya baca tadi. Ada lagi ayat 125 surat An-Nisa. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhah. Siapa yang paling baik agamanya? Yaitu orang yang pasrahkan hidupnya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia punya akhlak yang baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Maka ikuti milah Ibrahim yang lurus. Nah, tapi Ibrahim ini bukan nabi yang terbaik. Walaupun dia bapak tauhid, bukan nabi yang terbaik. Nabi yang terbaik itu siapa? Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena bukan nabi yang terbaik, maka tidak mendapatkan fasilitas mensyafaati kepada umatnya. Nah, apa sebabnya? Ya, karena Ibrahim juga mungkin tidak sesempurna Rasulullah SAW. Maka disebutkan dalam sirah itu tidak ada orang yang memberikan syafaat kecuali mereka diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Dan salah satunya adalah Sayyidul Mursalin. Itu satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat itu adalah Nabi Muhammad atas izin Allah. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapakah orang yang bisa memberikan pertolongan di akhirat kecuali atas izin Allah, dan yang diizinkan Allah itu memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak tauhid itu karena memang keputusan Allah, sang pemberi syafaat itu pun juga karena keputusan Allah. Ngaten nggih Pak. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat para jamaah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Katanya Abah Syaukat ini berseri Bapak Ibu. Padahal doa di kalau Quran itu saya hitung itu ada 100 sekian doa. Jadi serinya itu Abah Syaukat ya 100 sekian doa di serinya. Mudah-mudahan panjang umur ya Pak ya. Nanti kalau tidak kita teruskan di alam kubur nanti kalau sudah meninggal dunia. Kalau alam kubur belum tuntas ya diteruskan di surga. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Semoga hari ini kita mendapatkan hidayah dan mendapatkan ilmu yang manfaat, dimudahkan memahami ayat-ayat Allah, dan diringankan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.